Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah contoh hipotesis deduktif. Ya, jadi teman-teman sekalian yang akan menulis skripsi, tesis maupun disertasi, saya kesempatan ini ingin membantu memberikan contoh, terutama untuk teman-teman yang menulis skripsi ya. Jadi mungkin kalau yang pasca sarjana sudah terbiasa menulis hipotesis, tapi buat teman-teman yang menulis skripsi, saya ingin membantu bagaimana contoh hipotesis deduktif. Nah, baik teman-teman sekalian, kalau contoh hipotesis deduktif berarti berpikirnya deduktif. Jadi kalau misalnya berpikirnya deduktif, pendekatannya itu kuantitatif. Nah, kalau misalnya pendekatannya kuantitatif, analisis datanya juga analisis data yang bersifat matematis ya. Jadi dalam kesempatan ini saya mau kasih contoh pada teman-teman yang tadi cara berpikirnya deduktif, kemudian pendekatannya kuantitatif, analisis datanya saya ambil contoh ini analisis jalur ya, path analysis dan SEM ya. Jadi contoh yang deduktif ini adalah untuk analisis datanya yang cocok, yang saya anggap cocok adalah analisis jalur dengan pengembangan juga menggunakan analisis SEM. Nah, baik teman-teman sekalian, hipotesis itu dibuat, yang akan saya contohkan ini karena deduktif, dibuat berdasarkan fakta yang bersumber pada teori. Nah, selama ini kan teman-teman membuat, misalnya kalau membaca skripsi itu kan hipotesisnya misalnya terdapat hubungan yang signifikan ya kan, atau pengaruh yang signifikan, atau tidak terdapat hubungan yang signifikan seperti itu. Nah ya, pada kesempatan ini saya akan membuat hipotesis deduktif yang pernyataannya agak berbeda dengan biasa yang teman-teman buat. Nah, jadi prosesnya adalah kita pertama mengambil dari teori dulu, cari teorinya yang tepat sesuai dengan perumusan masalah yang diangkat dan tujuan penelitian, lalu rumuskan hipotesisnya ya dengan sebuah pernyataan yang terkait dengan teori, lalu nanti setelah itu diuji melalui observasi, melalui uji empiris, kemudian lakukan analisis data. Nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, itu jadi prosesnya dari teori, lalu kita rumuskan hipotesis, lalu nanti diuji dengan uji empiris, mungkin dengan observasi, wawancara terstruktur, lalu dianalisis dan apa hasilnya. Nah, baik teman-teman sekalian, berikut saya ambil contoh ya dari sebuah tulisan ya, hasil penelitian yang mempunyai variabel yang 3 itu X, yang 2 Y. Jadi saya ambil contoh variabel Y-nya itu adalah persepsi, yang kedua komunikasi interpersonal, yang ketiga motivasi berprestasi, dan kemudian variabel Y-nya Y1 kompetensi pendidik dan Y2 adalah kinerja pendidik. Nah, itulah variabel yang akan saya buat contoh-contoh hipotesisnya. Baik teman-teman sekalian, saya ambil contoh ini dari judul ya, judul penelitian kompetensi pendidik anak usia dini ya. Jadi itu adalah judul besarnya. Kemudian bagaimana hipotesisnya, nih akan saya sampaikan beberapa hipotesis yang saya buat tadi berdasarkan 3 variabel X, 2 variabel Y. Jadi Y1 mempengaruhi Y2 atau tidak. Baik teman-teman sekalian, contohnya ini dari hipotesis deduktif adalah sebagai berikut. Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka serta kerangka berpikir, saya rumuskan hipotesis sebagai berikut gitu ya pernyataannya. Yang pertama,
persepsi diri pendidik dipengaruhi secara nyata oleh karakteristik pendidik. Itu yang pertama. Jadi menggunakan pernyataan ya. Karena kan judulnya tadi adalah kompetensi pendidik anak usia dini. Jadi hipotesis yang pertama saya buat, persepsi diri pendidik dipengaruhi secara nyata oleh karakteristik pendidik. Hipotesis yang kedua, komunikasi interpersonal pendidik dipengaruhi secara nyata oleh persepsi diri pendidik. Ini dibuat berdasarkan teori. Yang ketiga, ya, hipotesis yang ketiga adalah motivasi berprestasi pendidik dipengaruhi secara nyata oleh karakteristik pendidik, persepsi diri, dan komunikasi interpersonal. Jadi, hipotesis yang ketiga ini adalah mengkaitkan yang pertama dan yang kedua. Kan nanti mau pakai analisis jalur ya. Sekarang variabel yang berikutnya adalah variabel Y. Hipotesisnya adalah sebagai berikut. Kompetensi pendidik dipengaruhi secara nyata oleh karakteristik pendidik, komunikasi interpersonal, motivasi berprestasi, dan lingkungan fisik dan sosial. Ya, jadi lingkungan fisik dan sosial di mana pendidik itu berada ikut mempengaruhi kompetensi pendidik. Yang terakhir yang kelima adalah kinerja. Kinerja pendidik dipengaruhi secara nyata oleh karakteristik pendidik, komunikasi interpersonal, motivasi berprestasi, dan kompetensi pendidik. Jadi itu ada 5 hipotesis penelitian deduktif yang dalam bentuk seperti ini. Bukan satu dengan yang lainnya, kita hanya 2 misalnya kayak tadi, signifikan atau tidak signifikan. Jadi di sini kita menggunakan katanya secara nyata. Jadi nanti kita lihat. Nah, apa yang saya sampaikan dari nomor 1 sampai nomor 5 itu berdasarkan teori, itu betul seperti itu. Ya, jadi ambil contoh misalnya kompetensi pendidik itu, kompetensi guru PAUD itu dipengaruhi oleh komunikasinya, motivasi, dan lingkungan fisik dan sosial. Itu sudah ada dinyatakan dalam teori. Lalu saya angkat menjadi hipotesis, nanti diuji apakah betul itu nyata berpengaruh atau pengaruhnya kurang signifikan, kurang nyata misalnya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Jadi dari hipotesis ke-1 sampai dengan ke-5 yang saya buat itu berdasarkan teori, bukan berdasarkan observasi ya. Jadi dari teori dinyatakan seperti itu, lalu nanti diuji baru akan kelihatan apakah hipotesis ini nanti diterima atau tidak. Kalau misalnya tidak diterima, kenapa? Apakah hubungannya betul secara nyata atau tidak? Nanti akan kelihatan dari analisis jalur ya. Fungsi dari analisis jalur ini akan kelihatan pada saat mengukur hipotesis nomor 3, 4, dan 5. Nah, baik teman-teman, itu contoh hipotesis deduktif dari pendekatan kuantitatif yang saya ambil dari tulisan ilmiah yang berjudul Peningkatan Kompetensi Pendidik Anak Usia Dini. Ya, jadi teman-teman bisa mengambil mana bagian-bagian yang dibutuhkan untuk menulis skripsi. Mau menulis seperti ini langsung dari teori, atau misalnya kamu menulisnya yang biasa saja, terserah, sesuaikan dengan minatmu dan persetujuan dari dosen pembimbing. Apakah mau pakai yang hipotesis kerja dan hipotesis nihil misalnya seperti itu, atau mau ambil contoh yang tadi yang hipotesis deduktif. Nah, baik teman-teman sekalian, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.